yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita yang mendengar dan terlebih yang membacanya mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Menginjak pada agenda berikutnya yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Untuk itu kami mohon kepada Bapak Ibu sekalian untuk berdiri untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada operator kami persilahkan. Indonesia Baik, selanjutnya kita menyanyikan Mars PKS. Dalam naungan ridho ilahi, kita terus berjuang dalam Bhinneka Tunggal Ika, merajut harmoni bangsa, dalam semangat untuk berkhidmat menuju cita-cita dan bagai cahaya dalam kegelapan. Keadilan sejahtera hadir untuk membela rakyat, menata ibu pertiwi, mencipta peradaban mulia. Partai Keadilan Sejahtera tak lelah terus berjuang.
Terima kasih. Berikutnya yaitu sambutan dari Ketua Fraksi DPRD Kota Malang, yaitu Bapak Trio Agus Purwono STP. Kepada Bapak Trio kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wali Kota. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Malang, Bapak Dr. Andes Sutiaji yang sudah berkenan untuk hadir bersama kita semua yang ada di sini di tengah-tengah kesibukan beliau yang sangat luar biasa ya mengawal terkait pelaksanaan PPKM di Kota Malang. Yang kami hormati pula Ketua DPD PKS Kota Malang Bapak Ernanto Joko Purnomo, yang kami hormati juga Bapak Wakil Ketua DPRD Kota Malang Bapak Haji Asmualik, para anggota DPRD dari fraksi PKS, ada Pak Fuad, kemudian ada Pak Bayu, ada Pak Rohmat, dan ada Pak Ulum, dan yang kami hormati pula para ketua RW, ketua LPMK, ketua RT, para tokoh masyarakat, para pimpinan ormas yang telah berkenan untuk mengikuti acara Hari Aspirasi Fraksi PKS yang ke-10 pada hari ini Minggu tanggal 11 Juli 2021. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la haula wa la quwwata illa billah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya kepada kita semua di tengah kondisi pandemi saat ini. Ya, semoga kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada kita semua dan semoga kita semua diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran untuk melewati ujian saat ini di mana pandemi kembali hadir ya di seluruh kota yang ada di Indonesia. Baik Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana pada kesempatan kali ini kita dari fraksi PKS hadir ya, di tengah-tengah panjenengan dan semua masyarakat berupaya agar kita semua yang ada di sini terutama dalam kondisi saat ini bisa sama-sama memberikan solusi. Hari ini kita fraksi PKS mengadakan Hari Aspirasi yang merupakan kegiatan rutin dari fraksi PKS untuk menyerap berbagai masukan, berbagai saran, berbagai pendapat, kritik yang itu semua kami tampung dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini juga Bapak Wali Kota bisa hadir, jadi kita sama-sama nanti bisa berdiskusi tentang apa ya. Pada saat ini temanya adalah tentang meneropong kebijakan PPKM yang ada di Kota Malang. Kita tahu sejak tanggal 3 Kota Malang sebagaimana beberapa kota di Jawa dan Bali telah menerapkan PPKM darurat sampai nanti tanggal 20. Nah, seperti apa kesiapan Kota Malang sendiri? Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah dan apa saja yang mungkin harus kita semua lakukan sebagai warga masyarakat. Nah, nanti kita sama-sama bisa mendengarkan di sini. Kebetulan nanti ada Bapak Wali yang mungkin nanti bisa menyampaikan terkait update perkembangan di Kota Malang penanganan COVID yang mungkin kita selama ini hanya dengar dari media ataupun dari mulut ke mulut, tidak langsung data yang aktual gitu yang ada gitu. Terlepas itu semua, kita menyadari PPKM ini merupakan suatu upaya dari kita semua, dari pemerintah untuk bagaimana memutus. Walaupun demikian pasti ada beberapa hal lain yang terdampak, yang paling tidak itulah nanti kita bisa bicarakan seperti apa. Satu sisi kita ingin memutus rantai COVID ini, tapi satu sisi bisa jadi karena adanya pembatasan terhadap interaksi, mobilitas, kemudian akhirnya juga meminimalkan transaksi ekonomi di masyarakat, yaitu juga imbas terhadap perekonomian warga. Mungkin banyak masyarakat yang sudah jam 8 sudah tidak boleh berkegiatan, ataupun yang
tokonya itu tidak ada kaitannya dengan sembako, sudah harus juga tutup, mal-mal juga ditutup, kemudian aktivitas perkantoran yang tidak kritikal dan esensial juga sudah harus WFH. Nah, ini juga pasti ada hal-hal yang membuat kondisinya sudah tidak normal dan imbasnya ke ekonomi. Bagaimana solusinya dan bagaimana nanti monggo masukan-masukan dari panjenengan dan juga mungkin dari Pak Wali Kota nanti juga bisa banyak memberikan perkembangannya, kita sama-sama nanti ikuti. Kami berharap dari fraksi ya berupaya bersinergi karena sebagaimana amanat undang-undang di Undang-Undang Pemerintahan Daerah Undang-Undang 23 tahun 2014 bahwasanya pemerintahan daerah itu adalah DPRD dan kepala daerah, sehingga kita di daerah tidak ada istilah oposisi, yang ada adalah bagaimana menjadi mitra strategis dan mitra yang saling membangun. Nah, kami hadir di sini fraksi berusaha untuk menjadi mitranya Pak Wali Kota ya, di dalam menampung aspirasi masyarakat sehingga nantinya dari masukan-masukan itu bisa mewujudkan apa yang sebagaimana yang kita harapkan di RPJMD yang sudah dijalankan oleh Pak Wali Kota menjadi Kota Malang yang bermartabat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota yang sudah hadir dan kami juga ucapkan terima kasih yang banyak buat para masyarakat. Alhamdulillah ini ada 104 partisipan yang telah hadir dan semoga apa yang kita diskusikan pada malam ini, apa yang kita nanti dengarkan bisa mendapatkan keberkahan dan bisa memberikan solusi untuk Kota Malang dan yang kita harapkan pula agar kondisi Kota Malang sudah bisa kembali normal sebagaimana biasa dan kita semua bisa beraktivitas sebagaimana rutinitas yang selama ini kita jalani. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Trio atas sambutannya. Kemudian sambutan yang kedua adalah dari Bapak Ustadz Ernanto Joko Purnomo selaku Ketua DPD PKS Kota Malang. Kepada Ustadz Joko kami persilakan. Oke, matur nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Al-Mukarramun, para kiai, para asatidzah, ustadzat, wabil khusus kepada yang kita banggakan pada Bapak Wali Kota kita, Bapak Haji Sutiaji. Alhamdulillah berkenan hadir di acara kita. Saya ucapkan jazakumullahu khairan katsiran, matur nuwun Pak Haji Sutiaji atas kehadirannya untuk menemani teman-teman fraksi. Yang kedua yang kami hormati Ketua Fraksi Pak Trio Agus dan Bapak Waka DPRD kita Bapak Asmi Malik dan beberapa anggota Dewan yang lain, Pak Mas Fuad, Mas Rahmat, Mas Bayu, Mas Ulum, yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberi kesehatan oleh Allah SWT. Dan yang tak lupa seluruh komunitas atau ada pengurus RW, pengurus RT, komunitas dan sebagainya yang hadir pada kesempatan kali ini, mari kita bersama-sama untuk bersama-sama menyimak nanti kalau toh memang ada yang perlu disampaikan, monggo nanti mumpung kita ketemu Bapak Haji Sutiaji, insya Allah langsung orang nomor 1 di Kota Malang yang bisa menemani kita. Subhanallah, ini istimewa bagi kita semua. Dan ini memang wujud dari tanggung jawab beliau sebagai pemimpin Kota Malang. Meskipun tidak bisa sendiri ya, Bapak Haji Sutiaji tidak bisa sendiri, harus bersama-sama dengan kita. Untuk bagi PKS ya bersama fraksi, dengan Waka, dan seluruh pengurus PKS Kota Malang
entah yang dari DPD maupun sampai ranting. Ini bersama-sama, karena ini adalah musibah kita bersama. Harus kita tangani bersama-sama. Oleh sebab itu, untuk menyambung komunikasi ini, ya forum malam hari ini, hari fraksi, ini yang harus kita manfaatkan semaksimal mungkin. Apalagi dari amanahnya pimpinan kita juga, bahwa kita ini misinya memang menjadi partai rahmatan lil alamin yang kokoh dan terdepan. Dalam apa? Dalam melayani rakyat dan NKRI. Itu sudah pakemnya. Nah, bertepatan rakyat kita sedang atau masyarakat di sekitar kita ini sedang mendapatkan musibah pandemi ini. Nah, apa yang harus kita layani dari mereka, apa yang harus dilayani oleh Pemkot, apa yang harus dilayani oleh teman-teman anggota Dewan, ini yang kita satukan. Dan kita, apa tugas kita? Ya, bersama-sama berikhtiar maksimal menjadikan wilayah, bila perlu menjadikan wilayah kita, Kota Malang ini menjadi percontohan nasional, success story penanganan COVID misalkan. Alhamdulillah. Dengan terobosan-terobosan program yang inovatif, solutif, efektif, efisien, dan menggunakan teknologi canggih misalkan, dan ilmiah, dengan beberapa parameter prioritas yang terukur. Misalkan pertama meningkatnya angka cakupan vaksin COVID-19 secara signifikan. Ini monggo kita sama-sama dukung. Yang kedua melakukan lockdown atau mobilisasi yang lebih ketat dari daerah lain, utamanya untuk daerah yang memang zona-zonanya zona merah. Dan yang ketiga meningkatnya gerakan disiplin prokes bagi seluruh warga dan dunia usaha. Jadi bukan hanya yang difokuskan ke warga, dunia usaha juga perlu. Nah ini Pak Rohmat yang di masalah buruh dan sebagainya, bagaimana mereka mendapatkan hak-hak prokes di perusahaannya masing-masing. Itu sudah yang diingatkan oleh para pimpinan kita. Yang berikutnya menjamin tersedianya fasilitas isolasi mandiri dan rujukan rumah sakit bagi warganya, apalagi sekarang rata-rata rumah sakit sudah penuh ya, sehingga solusi apa monggo nanti kita diskusikan bersama. Dan yang terakhir bagaimana bisa rendahnya angka positif rate, bagaimana yang positif itu menurun, mortalitasnya menurun, morbiditas dan penderita COVID-19. Jangan sampai yang sudah sakit malah dikucilkan oleh masyarakat. Seharusnya cuma physical distancing, tetapi di social distancing malah seharusnya mereka mendapatkan masih kasih sayang dari tetangganya. Kan kalau ngantar makanan aja kan masih bisa ya, cuma ditaruh di depan pintu, nanti di handphone bisa. Itu masih, jangan sampai, kalau kalimat saya tadi malam, yang sakit itu sudah kehilangan rasa, sudah kehilangan rasa manis, rasa pahit, rasa asin, dan sebagainya. Jangan sampai mereka kehilangan rasa cinta dari para pemimpinnya, dari para tetangganya, dari para saudaranya. Nah ini untuk membangkitkan semangat mereka untuk menurunkan jumlah positif, dan yang positif cepat sembuh. Dan alhamdulillah Pak Wali Kota, kita juga mengadakan istighosah rutin tiap Jumat, juga melalui Zoom. Anggotanya seluruh warga Kota Malang, juga kita YouTube-kan. Karena memang bagian dari ikhtiar kita ini prokes, tetapi mengetuk pintu langit juga kita perlukan. Dalam waktu sepekan sekali kita ada istighosah. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kalau kolaborasi ini bisa kita lanjutkan di masa depan. Memang kita kemarin ada 3M. Ada setelah itu ditambah 5M. Tetapi bagi kita semua sebenarnya cukup dengan 1M, yaitu manut.
manut, kalau bagi kita sebagai warga ya manut apa yang diperintahkan oleh pemerintah dengan prokes dan sebagainya. Ya cuma manut saja. Insya Allah dari seluruh program yang ada kita bisa selesaikan bersama-sama. Semoga pandemi ini segera berakhir dan yang sakit cepat sembuh, yang sehat semoga senantiasa dijaga kesehatan oleh Allah SWT, dan Bapak Haji Silwajiz semoga diberikan kekuatan, istiqomah dan sehat selalu. Terima kasih. Jazakallahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah kepada Ustaz Joko yang sudah menyampaikan sambutannya. Berikutnya yaitu keynote speaker dari Bapak Waka DPRD Kota Malang, yaitu Bapak Haji Asmu Alik. Kepada Bapak Haji Asmu Alik kami persilahkan. Monitor Pak Haji Asmu Alik. Pak Waka, monggo. Ya monggo Pak Haji Asmu Alik menyampaikan keynote speaker-nya. Belum terdengar Pak Alik. Assalamualaikum, masuk. Ampun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah masuk. Ampun. Mohon maaf, ada gangguan teknis. Terdengar Pak. Ada yang Halo, tes sudah masuk ya? udah Pak. Nih. Sampun. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Wali Kota, Bapak Haji Sutiaji, Ketua DPD Kota Malang, Bapak Ernanto Joko, Sekretaris DPD Kota Malang, Pak Trio, dan teman-teman Dewan, Pak Fuad, Pak Rohmat, Pak Bayu, Pak Ulum, dan juga para RT RW Kota Malang, dan juga para peserta webinar pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita adakan pada malam hari ini menjadi bagian solusi untuk mengakhiri pandemi yang ada di Kota Malang ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rahimakumullah, pada malam hari ini sengaja saya menggunakan pakaian yang biasa dipakai untuk di tanggap darurat. Ini artinya saya sudah menyiapkan diri ya untuk masyarakat Kota Malang apabila diperlukan untuk bersama-sama dalam menanggulangi COVID-19 ini. Jadi kalau diperlukan, dan selama ini saya memang tergabung dalam Kampung Tangguh ya, yang ada di kelurahan,
dan juga beberapa kali saya juga ikut melaksanakan peresmian Kampung Tangguh bersama Kapolres dan Dandim. Mudah-mudahan itu juga bagian solusi dari penyelesaian pandemi Kota Malang ini. Bapak Wali Kota dan masyarakat Kota Malang yang dicintai oleh Allah, perlunya saya sampaikan pada malam hari ini untuk menangani pandemi yang ada di Kota Malang ini, perlunya ada ketepatan dalam penanganan sehingga wabah ini bisa terselesaikan dengan baik, dengan korban yang bisa diminimalisasi. Oleh karena itu, akurasi ini sangat diperlukan. Ini saya kira pemerintah sudah memiliki dashboard. Ya, kalau kita melakukan pengendalian kendaraan atau pesawat, itu kita akan mudah mengendalikan pada saat dashboard kita itu terisi dengan data-data yang valid dan penuh. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil itu akan menjadi kebijakan yang presisi atau akurasi. Oleh karena itu, dashboard ini sangat diperlukan untuk kita dalam pengendalian COVID di Kota Malang ini. Kemudian juga kepemimpinan yang kuat juga sangat diperlukan, karena tidak semua masyarakat kita memahami ya adanya bahaya dari COVID ini. Meskipun di tetangga kita kiri dan kanan, sahabat-sahabat kita sudah ada yang kapundut terkait dengan kasus COVID ini, tapi masih ada yang lengah dan mengabaikan dari protokol COVID ini. Maka perlulah kepemimpinan yang kuat di Kota Malang ini, sehingga apa yang kita sepakati bersama untuk pengendalian COVID ini bisa dijalankan oleh semua pihak, baik itu yang ada di aparatur negara maupun yang ada di masyarakat. Kemudian juga yang kedua, kita harus serius dalam penanganan COVID ini. Artinya serius ini, COVID ini harus dilihat serius oleh semua pihak. Ya, jadi masyarakat serius, ya pemerintah juga serius menangani COVID ini, sehingga tidak ada celah untuk penyebaran. Karena kita lihat di kiri kanan kita, ya, tetangga kita sudah banyak yang terpapar. Mungkin juga di antara peserta ini yang saat ini lagi webinar juga ada yang terpapar. Alhamdulillah kita bisa bersama-sama dalam webinar ini dengan jaga jarak, sehingga kita mampu nanti membuat atau menciptakan solusi untuk Kota Malang ini dengan tetap menjaga protokol COVID-19. Kemudian juga saya harapkan kita semua serius melindungi diri dan keluarga, ya. Jadi diri kita dan keluarga kita, kalau tidak ada perlu yang sangat penting, maka jangan tinggalkan rumah, tetap di rumah saja. Kita baru keluar rumah kalau memang itu kondisinya sangat penting, karena di sekitar kita sudah sulit untuk deteksi siapa yang terpapar COVID maupun tidak. Oleh karena itu, untuk menjaga diri dan keluarga, kita harus serius untuk tidak keluar rumah. Kemudian juga para relawan yang saat ini membantu penanganan COVID ini, ya, saya lihat banyak relawan-relawan yang ingin mengabdikan diri tergabung dalam penanganan COVID-19 ini pada pemerintah. Oleh karena itu, sebaiknya para relawan ini juga mendapatkan materi-materi tentang penanganan COVID ini. Jangan sampai relawan melaksanakan tugas tanpa kapasitas, sehingga sangat membahayakan relawan dan keluarganya. Oleh karena itu, sekali lagi kepada para relawan, saya ucapkan terima kasih dan tetap serius dalam penanganan ini, penanganan pandemi ini, sehingga selamat untuk dirinya dan keluarga. Kemudian yang ketiga yang saya inginkan dalam masa pandemi ini, semuanya tetap menjaga imun.
Jadi imun harus terjaga. Jadi pemerintah bisa menyiapkan obat-obat darurat maupun vitamin untuk menjaga kondisi kesehatan masyarakat. Sehingga dengan demikian puskesmas tidak kekurangan obat maupun vitamin pada tahap-tahap 1 dalam deteksi COVID. Misalnya biasanya meriang, sakit perut dan sebagainya, itu obat-obat yang awal itu harus disediakan sehingga pada saat ada gejala-gejala yang mengarah pada demam, ya biasanya cenderung demam, itu sudah ada obat yang bisa disuplai dari puskesmas untuk diberikan kepada masyarakat. Dan juga untuk masyarakat, saya harapkan bisa menjaga imunnya dengan olahraga ringan. Mungkin di rumah saja atau di halaman rumah, tetap kita gerakkan tubuh kita agar kita mendapatkan kesegaran badan sehingga kita bisa lebih kuat imun kita. Kemudian yang keempat, itu diharapkan terjaga income atau pendapatan masyarakat. Seperti disampaikan tadi oleh Pak Trio, karena PPKM ini suatu keputusan yang sulit, ya. Kita longgarkan, maka penyebaran virus sulit untuk dibatasi. Tapi dengan PPKM, maka pendapatan masyarakat itu akan kesulitan karena pergerakan-pergerakan sangat dibatasi. Oleh karena itu, sekali lagi juga saya apresiasi kepada pemerintah Kota Malang yang telah mengucurkan bantuan BLT UMKM sebanyak 2.500. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi sebagian, tapi masih banyak lagi yang mungkin yang dipikirkan oleh pemerintah Kota Malang menjadi solusi-solusi yang lain. Karena apa? Karena income yang bagus ini juga akan memudahkan pemerintah Kota Malang dalam menerapkan PPKM. Karena masyarakat tidak gelisah dan lebih aman dalam melaksanakan kegiatan mandiri di rumah masing-masing. Kemudian yang kelima, yaitu yang saya sampaikan tadi, kehadiran kampung tangguh. Ya, ini sangat penting. Karena pada saat ada yang terpapar di satu lingkungan, maka yang paling berperan penting adalah tetangganya. Nah, tetangganya ini harus dikasih wacana bagaimana mengatasinya. Nah, ini kampung-kampung tangguh ini sungguh sangat bisa membantu dalam proses awalan pada saat ada pandemi. Karena mereka berada di wilayah-wilayah di tengah-tengah masyarakat, sehingga apabila kampung tangguh ini mendapatkan suplai, ya, suplai materi tentang COVID, juga suplai tentang bahan-bahan penanganan COVID dan sebagainya, mungkin ini sangat bisa membantu pemerintah dalam mempercepat untuk proses penanganan COVID ini di wilayah masing-masing. Demikian juga kampung tangguh ini bisa menjadikan budaya gotong royong itu kita kuatkan lagi. Saling membantu, saling melindungi. Karena apa? Karena selama ini yang saya lihat itu pada saat ada korban, ya, dengan gejala COVID, pasti yang pertama kali menangani adalah tetangganya. Oleh karena itu, kalau di situ ada kampung tangguh, maka ada orang-orang yang khusus yang sudah terlatih dalam bagaimana mengatasi COVID atau memahami tentang bagaimana dengan COVID ini, mereka lebih aman dalam melakukan pertolongan. Tapi kalau kampung tangguh ini tidak diperhatikan, masyarakat tidak punya materi untuk bagaimana melakukan penanganan pada orang yang terkena COVID, maka dikhawatirkan yang menolong ini akan menjadi karier atau membawa bibit itu ke rumahnya masing-masing lagi. Ini sangat berbahaya. Maka kampung tangguh ini juga harus dikuatkan oleh pemerintah Kota Malang. Dan kami dari DPRD Kota Malang sangat mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam menangani pandemi ini, sehingga wabah ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi itu 5 hal yang saya sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kali ini menjadi solusi bagi suksesnya PPKM Kota Malang. 5 hal tadi,
akurasi, serius, imun, income, dan kampung tangguh yang saya singkat menjadi ASIK. Ya, jadi kita bergerak, kita nyaman dalam melakukan pergerakan untuk PPKM darurat ini dengan hati yang tetap terjaga, yaitu maka saya sampaikan bahwa tadi metode ASIK yang kita gunakan dalam PPKM darurat Kota Malang. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsir kepada Bapak Asmalik. Luar biasa. Apa yang beliau sampaikan, ada 5 hal yang terpenting, yaitu bagaimana akurasi, serius, menjaga imun, kemudian menjaga pendapatan, kemudian adanya kehadiran kampung tangguh, yaitu sifat gotong royong yang menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, tibalah saatnya pada acara inti, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wali Kota. Untuk acara ini akan dipandu langsung oleh Bapak Fuad selaku moderator. Kepada Bapak Fuad, acara kami serahkan. Ya, terima kasih banyak saudara saya, Mas Imam Sutopo sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semuanya. Mohon izin Bapak Wali, Bapak Sutiaji, yang saya hormati Ustadz Joko selaku Ketua Umum DPD PKS Kota Malang, yang saya hormati juga Ketua Fraksi dan anggotanya. Ya. Jadi saya sendiri juga, ada Pak Bayu, ada Pak Ulum, Pak Rohmat di Komisi D, kemudian ada Pak Bayu Komisi B, ada Pak Adias Ulum di Komisi A, ya. Hampir semua komisi PKS ada, dan seluruh ini membuat kami bisa mengumpulkan banyak data di PKS. Nah, pada malam hari ini kita bersama Pak Wali Kota, Bapak Dr. Andes Haji Sutiaji, yang perlu kita ketahui adalah beliau saat ini sedang bekerja keras dan dibuktikan bahwa beliau berkantor di Balai Kota. Nginep ya Pak Wali ya? Ya, jadi beliau selama PPKM ini bekerja dari kantor beliau di Balai Kota. Jadi bukan di rumah ini. Jadi ini adalah bentuk komitmen beliau bahwa PPKM ini, PPKM darurat yang instruksi dari pusat harus mau tidak mau kita laksanakan, dan Pak Wali Kota sudah siap untuk bekerja, ya, menuntaskan momen PPKM darurat. Mudah-mudahan kita bisa mengetahui, kita bisa tanggap cepat, ya, menangani hal-hal apa saja yang ada di lapangan. Jadi kami ucapkan terima kasih banyak Pak Wali atas pengorbanan Pak Wali, ya, pada saat ini. Mudah-mudahan kita doakan Pak Wali sehat selalu, ya, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan amanah yang luar biasa, baik sebagai wali kota maupun sebagai panglima untuk menangani, melaksanakan PPKM darurat di Kota Malang. Oke, baik, insya Allah kita akan memberikan waktu kepada Bapak Wali Kota untuk menyampaikan apa saja sih yang diatur di dalam PPKM, apa bedanya dengan PSBB yang sudah kita lakukan, apa bedanya dengan PPKM mikro dan PPKM darurat. Nanti beliau akan sampaikan mana saja yang dibatasi, mana saja yang dibolehkan, mana saja yang bisa dikurangi. Nanti kita akan dengarkan langsung oleh Bapak Wali Kota Malang, ya. Mudah-mudahan momen kali ini kita bisa serap apa yang disampaikan oleh Bapak Wali dan kita sampaikan kepada masyarakat, ya.
Karena yang penting adalah bagaimana kita bisa berkomunikasi, berkoordinasi satu sama lain, kita bergandengan tangan untuk memutus mata rantai COVID-19 di Kota Malang. Arema, salam satu jiwa. Arema. Oke, baik Pak Wali, mohon izin waktunya sekitar 15 menit mungkin Pak Wali ya, atau 20 monggo. Mudah-mudahan bisa tersampaikan semuanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Ketua DPD PKS Ustadz Joko, Ketua fraksi dan seluruh para anggotanya yang saya banggakan, seluruh para audien yang pada malam hari ini ikut hadir, baik itu dari kader partai maupun dari seluruh masyarakat yang sama-sama kita cintai. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala menjadi keharusan kita semua, karena kita saat ini masih diberikan 3 kekuatan yang sering saya sampaikan. Pertama, adanya iman atau idealisme, yang kedua kita masih diberikan kesehatan, dan yang ketiga kita diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan kebaikan. Mudah-mudahan ini akan menjadi bekal bagi kita semua untuk terus-menerus menggali potensi diri dan sehingga dimanfaatkan bagi masyarakat banyak. Para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, tentu kami pertama mengucapkan ribuan terima kasih kepada sahabat-sahabat dari fraksi PKS yang menginisiasi kegiatan ini untuk menjadi jembatan bagi kita semua berkomunikasi dengan seluruh para masyarakat. Mudah-mudahan ini menjadi amal kewajiban kita semua. Selanjutnya, para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, sebelum kami masuk ke apa sih yang menjadi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang perlu kita sepakati bersama sesungguhnya adalah bahwa wabah ini adalah wabah, COVID ini adalah wabah. COVID ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala, dan ketika itu sudah kita pahami bersama-sama, kita tidak ada tarik-menarik. Apa sih yang harus dilakukan, ini tugas siapa, dan seterusnya. Dan sesungguhnya ini kan bukan Tuhan tidak cinta pada kita, sesungguhnya Tuhan adalah cinta kita, dan itu adalah kesalahan manusia sendiri, bukan kesalahan Tuhan. Nah, ketika itu sudah kita lakukan term ini, harapan kami, diksi ini sudah kita pahami bersama, coming vision kita jelas, bahwa ini adalah tugas kita semua. Tidak usah mungkin kita saling menyalahkan negara, menyalahkan pemerintah, karena kehadiran negara ini adalah dibentuknya negara ini adalah bagaimana supaya rakyatnya ini terlindungi dengan baik. Maka mohon maaf saya mensitir apa yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ya, bahwa tasarruful imam manutun bil maslahah. Jadi tasarruful imam ala rakyati manutun bil maslahah. Apapun yang diputuskan oleh pemerintah ini adalah untuk kemaslahatan umat. Pemerintah telah mendesain bagaimana sih sesungguhnya penanganan COVID. Penanganan ini bicaranya adalah penanganan COVID dulu. Setelah itu baru yang lain. Tentu ketika kita mengatur dan membuat sebuah kebijakan, objek subjeknya adalah kita semua. Saat ini sesungguhnya mari kita berpikir bersama-sama ya. Rasulullah dulu pernah menyampaikan ya, roja'na min jihatil asghar ila jihatil akbar. Ya. Jadi kita telah pulang dari peperangan yang kecil, padahal itu adalah perang yang umat Islam ditarik mundur. Itu bahasanya kan roja'na min jihatil asghar. Kita perang dari jihad yang kecil ila jihatil akbar. Maka sahabat bertanya, "Ma jihadul akbar ya Rasulullah?" Apa jihad akbar itu? Jihadun nafsi. Saat ini sebetulnya kita hanya mengalahkan ego sebentar saja. Ego kita sendiri, ego individual, ego kelompok, dan ego struktural untuk menyatukan bahwa ini adalah tugas kita secara kemanusiaan.
ketika ini kita pandang ya bahwa ini penting dan ini namanya orang puasa. Puasa itu kan bahasanya boleh kok ya, tapi ditunda. Kita boleh berkeliaran tapi ditunda. Ya. Ini yang harus kita pahami bersama-sama yang sehingga ketika ini kita lakukan tujuan utamanya adalah memutus mata rantai. Dan ketika memutus mata rantai, ini harus ada yang namanya yang ahli. Yang ahli siapa? Negara. Negara punya litbang, ahli epidemiologi, dan seterusnya. Tadi disampaikan oleh Ketua DPD PKS. Makasih Ustaz. Malang mulai awal kita sudah gembar-gembor lockdown. Mulai awal kita. Karena ini pandemi. Lain musuh-musuh yang kelihatan. Ini musuh tidak kelihatan. Cara memutusnya adalah kita mengadakan penyekatan secara total. Tidak bisa secara lokal. PPKM ini kan kami mengusulkan kemarin. Jangan ini lokal. Hanya beberapa kota. Se-Jawa dan Bali dan diikuti daerah lain. Dan Alhamdulillah ketika saya telepon Dirjen ini bisa dilakukan. Dan ini secara nasional. Nah, sehingga harapan saya mungkin melalui media ini nanti para kader partai bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Ini adalah wujud komitmen kita semua. Karena para Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini kan sering antara idealita dengan realita di lapangan jauh. Satu sisi saya harus 24 jam mendelivery orang yang sakit, jenazah yang di rumah harus ditolong, dan lain sebagainya. Sementara rumah sakit sudah overload semua, IGD sudah overload semua, disuruh buka bed dan seterusnya sudah angkat tangan semua. Nah inilah yang harus kita malam ini terima kasih kita buka bersama-sama wacana dan wahana kita. Maka yang saya sampaikan tadi ayat kan Allah mengingatkan la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan kau ya dengan harta benda ya dengan anak kalian menghalangi kecintaan kamu kepada Allah. Cinta kita kepada manusia adalah bentuk cinta kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Cinta sesama manusia. Untuk itu para Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang saya hormati, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dari tindakan promotif mulai awal kita sudah woro-woro. Bahwa ini pandemi. Sampai kami dulu minta kepada pemerintah pusat dilakukan lockdown yang sehingga menjadi berita nasional. Dan saat ini pun kan adanya namanya PPKM mikro, ya sampai sekarang adalah PPKM darurat. Ini adalah sebetulnya embrionya adalah dari Kota Malang dengan kampung tangguhnya di awal-awal itu. Ya, ini tindakan kuratifnya, ya, tindakan promotifnya sudah kita lakukan bersama, sosialisasi bahwa ini pandemi. Tentu ketika kami mensosialisasikan itu ada beberapa cara. Ketika masyarakat kan urban, kami pendekatannya adalah pendekatan insya Allah scientific approach ya, dengan ya macam-macam yang kita lakukan, kita menghadirkan epidemiolog dan seterusnya. Tapi ketika dengan orang-orang yang paternalistik, ya kita lakukan bersama-sama bahwa ketokohan yang akan bicara. Kemarin kita FKUB kumpul dengan para tokoh NU, Muhammadiyah, tokoh-tokoh agama, kumpul bersama-sama bahwa ini adalah wabah. Lantas bagaimana tindakan-tindakan preventif kita? Kita lakukan dengan 3M terus-menerus. 3T maksudnya, 3T. Yang pertama perbanyak testing. Kemarin saya sampaikan sehari 3.500 testing dari swab antigen. Dan memang dilihat dari BOR itu, mohon maaf, dari positive rate kita di bawah 5%. Dari 1.000 itu 3.500 yang terpapar 1.110. Itu kita lakukan perbanyak. Ketika kita lakukan testing yang walaupun memang testing ini hanya bisa melihat ya, imun kita sampai di mana. Kalau sudah di atas, mohon maaf, kekuatan imun kita dan virus ini marginnya hanya top up-nya, cut up-nya, off-nya itu hanya 25. Kalau pakai PCR ada yang 30, ada yang
ada yang 42. Jadi orang kalau sudah mempunyai terpapar virus, tapi sudah kemampuannya sudah 25, ya, maka sesungguhnya ada yang mengatakan bahwa ini sudah tidak berbahaya. Ini kita lakukan testing. Yang kedua, tipe yang kedua adalah kita lakukan tracing. Setelah itu di tracing. Satu aja tadi ada 100 orang kita tracing. 1 berbanding 15. Dan ini pekerjaan yang luar biasa, pekerjaan yang sangat menyita waktu dan pikiran. Teman-teman FKTP, fasilitas-fasilitas kesehatan, saya minta semuanya, mudah-mudahan ini juga akan terus dilakukan bersama-sama. Dan yang ketiga tentu kami lakukan treatmentnya. Bagaimana kita menguatkan itu, maka mohon di sini ada, saya lihat banyak Pak RW yang bergabung, ya, luar biasa apa yang sudah dilakukan Pak RT, Pak RW, ini menjadi sebuah komitmen kita semua untuk kita kuatkan. Ya. Selanjutnya para Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika 3T ini sudah kita lakukan, saat inilah ya, saat ini yang perlu kami sampaikan adalah kondisi saat ini ya, yang kita lakukan tindakan-tindakan bagaimana ada tadi. Salah satu di antaranya ya, kita akan kuatkan ya, bagaimana vaksinasi yang ada di Kota Malang ini supaya preventif kita. Walaupun secara vaksin ini tidak serta-merta itu bisa mencegah seluruhnya, tapi nilai terpaparnya agak ringan. Sebentar saya sampaikan bahwa vaksin di Kota Malang ini sudah sampai berapa sih ini? Saya lihat data dari pencapaian vaksin. Jadi vaksin di Kota Malang ini untuk kelompok masyarakat ya. Di vaksin di Kota Malang yang diterima adalah 346.640. Yang disuntikan sebagaimana tertera ini, SDM-nya berapa ya, SDM kesehatan, jumlah sasarannya berapa, sebagaimana yang tertuang di sini. Nah, ini akan kita gelontorkan terus dengan jumlah vaksinator yang ada di Kota Malang ini ada 550 yang saat ini terus kita kuatkan. Persoalannya adalah sampai saat ini vaksin yang tersedia kita ini sudah tidak cukup. Nah ini kendala. Demikian juga ketika kita nanti berbicara masalah bed. Pak, mungkin ada pertanyaan, Pak, sekarang gimana ini? Vaksin di sana-sini kok ada yang katanya kuotanya terbatas. Memang kuotanya itu bukan kuota vaksinnya yang terbatas juga, tapi juga karena ini ada slide-nya ya. Karena apa? Karena memang model kami sekarang lagi merancang bangun dengan kerjasama dengan loket.com. Jadi dia daftar jam berapa nanti kita buka. Ini gelontoran vaksinasi, kadang-kadang kuotanya adalah kuota kemampuan jumlah vaskes, fasilitas kesehatan untuk apa? Untuk melakukan ini, untuk melakukan vaksin. Karena setiap puskesmas itu kemarin dengan 2 vaksinator, saya jatah 250 itu ada yang pingsan di puskesmas Sembarang. Nah, ini terus-menerus akan kita lakukan. Selanjutnya, para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tadi preventif ya. Yang kuratifnya gimana? Yang kuratifnya tentunya adalah kita harus membangun bagaimana ketersediaan bed atau rumah sakit yang bisa menangani COVID-19. Saya sampaikan dari 7 rumah sakit rujukan, bed kita ini sudah 1012. Sudah 1012 totalnya. Hampir semuanya terisi. Ini bisa kita lihat ya. ICU-nya ini data per 10 Juli sekarang ya. Ini isolasinya, IG COVID-nya ini. Jadi kapasitasnya 57, tapi realisasi di lapangan ini 91. Safe house-nya juga termasuk ini. Ini luar biasa sehingga kami saat ini para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, tadi saya sudah telepon Sekda,
Kalau dengan UB gimana? Ini masih prosesnya agak panjang. Cepat saja melaksanakan, kita minta kepada hotel dan guest house yang bisa kita sewa untuk melaksanakan kegiatan bahwa nanti safe house kita tercukupi. Persoalan selanjutnya adalah nakes. Tidak semua yang bisa masuk, dan setelah kita panggil relawan, luar biasa para Bapak Ibu dan saudara sekalian, tidak banyak yang mau. Kami ini relawan pemulasaraan jenazah sampai saat ini pun belum ada yang daftar. Yang daftar kemarin 6 setelah itu harus 2. Terpaksa kami kemarin minta kepada tim AJI, ya, Nawak AJI itu sekarang sudah ada, besok kurang lebih ada 15 orang yang siap untuk pemulasaraan jenazah dan pemakaman. Dari sekian ini ternyata ya tidak gampang ya. Ada yang pemulasaraan jenazah alasannya tidak diizini oleh suami istrinya, dan ada yang sakit. Kemarin 6, ternyata yang masuk hanya 2. Perempuannya baru masuk 1. Ini yang terjadi. Ini hanya relawan pemulasaraan dan belum pemakaman ya. Kalau pemakaman kemarin malah belum ada yang daftar. Di Muhammadiyah ada 8 itu masih insya Allah besok kita godok. Tapi setelah kami hubungi juga masih kesediaannya belum dapat dipastikan. Belum lagi tadi relawan yang namanya PSC 119. Kerjanya 24 jam. Ya, di relawan pemakaman itu aja kemarin ada sehari masuk, setelah itu angkat tangan dan seterusnya. Inilah kondisi di lapangan para Bapak Ibu dan saudara sekalian. Dan yang perlu kami sampaikan, ketika rumah sakit menambah bed sampai mungkin memasang tenda, persoalannya adalah dana dari pusat untuk mengcover ya. Jadi pusat ini masih rumah sakit masih mempunyai piutang di kementerian itu mulai Januari sampai mulai Maret sampai sekarang belum terbayarkan. Tentu ini akan mengganggu cash flow yang ada di rumah sakit. Ada yang sudah katakan tidak bisa Pak, kami hanya 3-4 kali double, tapi kalau sekian kami sudah tidak mampu untuk membiayai dan seterusnya. Itu adalah problem di lapangan. Lantas apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang dalam hal ini? Mohon maaf para Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini yang meninggal di lapangan di rumah 9 orang. Jadi yang meninggal di rumah hari ini adalah 9 orang. Tolong daftar ini ya, daftar saat ini. Saat ini yang meninggal jumlahnya berapa dan seterusnya. Per hari ini yang meninggal di rumah, ini Mas Fuad, itu jumlahnya 9 orang. Kenapa dia meninggal di rumah? 1, karena faktor gejalanya susah terdeteksi. Jadi mules gitu aja, panas badannya biasa, tidak ada hubungannya dengan sesak nafas. Baru 3 hari berikutnya ada sesak nafas, dan begitu sudah difoto, toraknya sudah penuh dengan kabut. Ya, ada ini salah satu teman-teman media, langsung saturasinya ngedrop 40. Ketika udah 40, maka mau enggak mau dia adalah butuh IGD ventilator. Sedangkan IGD ventilator jumlahnya hanya 40. Sekarang yang daftar luar biasa banyak. Ini faktor yang pertama. Susahnya ditengarai ya gejala yang ada COVID saat ini. Yang kedua adalah memang karena tidak tersedianya rumah sakit. Jadi akhirnya dia sudah tahu tapi isolasi mandiri. Kenapa ini dilakukan? Ya karena memang jadi dia merasa ada gejala, terus dia swab dan ternyata positif. Tapi setelah menghubungi rumah sakit karena tadi bednya sudah penuh. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah Kota Malang sekarang adalah menambah bor. Insya Allah besok kami rapat dengan room gate rumah sakit Supraun. Jadi setelah saya telepon Pak Pangdam, setelah saya telepon Pak Pangdip, mohon dibuatkan rumah sakit darurat. Akhirnya
oleh Pangdip disiapkan dengan seluruh tenaganya, nakesnya di backup dari Pangdam, dan ditunjuklah nanti koordinatornya, dan kita menginduk pada Rumah Sakit Supraun. Akan tetapi karena SOP dari Rumah Sakit Darurat itu adalah untuk anggota, maka porsinya kita 50-50. 50 adalah untuk anggota TNI, yang 50 anggota adalah sipil. Ini ada penambahan bor kurang lebih insya Allah sudah mulai bisa dipakai, itu adalah lusa. Jadi besok kita finalisasi, lusa ada penambahan bor 40 bed. Selanjutnya insya Allah dalam 2-3 hari yang akan datang, kami sudah menunjuk hotel mana yang akan kami buat untuk safe house. Jadi saya minta ada 200 bed lagi disiapkan untuk saudara-saudara kita yang lagi terpapar COVID-19. Ini kami lakukan semata-mata adalah bagaimana bisa terlayaninya saudara kita yang kena COVID-19, fasilitasnya juga sudah baik, yang sehingga penguatan imun semakin kita kuatkan. Para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang saya hormati. Waktunya 5 menit lagi, Pak. Ya, tentu apa sih yang bisa dilakukan berkaitan dengan masalah tadi bantuan-bantuan atau bantalan sosial. Saya berkali-kali menyampaikan pada saudara-saudara kita, ini adalah masalah nasional. Ini adalah masalah kita semua. Maka berapapun gerojokan bantuan sosial dari pemerintah akan habis ketika tidak difahami bahwa ini adalah kepentingan kita bersama. Kami pertama, yang bantuan sosial kami 2.500 gerojokan pertama, saya lebih concern bagaimana bisa menangani COVID saudara-saudara kita. Jadi tadi saya sampaikan, kita ini perang terhadap diri kita, ya. Roja'na min jihadil asghar tadi, ila jihadil akbar, kata Rasulullah. Dan kata sahabat tanya, ma jihadil asghar, jihadil akbar ya Rasulullah adalah jihad nafsu. Kita bagaimana bisa mengekang nafsu kita, nafsu ego di antara kita semua, dan mudah-mudahan ini akan menjadi penguat bagi kita semua dalam merintis ya kebersamaan yang ada pada diri kita semua. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Wali atas informasi yang disampaikan. Untuk sesi selanjutnya kita coba sesi tanya jawab. Kebetulan Pak Wali mohon izin kami mengundang forum RW Kota Malang, dan nanti ada salah satu perwakilannya yang akan menyampaikan langsung ke Pak Wali terkait dengan apa yang dirasakan oleh teman-teman di masyarakat. Monggo Pak Imam Bukhari, waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Wali Kota Malang, Bapak Zino Haji Sutiaji, beserta para undangan yang hadir pada webinar pada malam hari ini. Pertama, terima kasih kami telah diberikan kesempatan untuk bisa memberikan informasi terkait bagaimana kebijakan PPKM darurat ini agar bisa berhasil. Yang pertama, di lapangan beberapa informasi bahwa kami di wilayah Klojen terkait Puskesmas di Mbareng, karena Puskesmas di Mbareng mengcover 4 kelurahan, perlu diberikan keleluasaan untuk para warga yang mendapatkan fasilitas kesehatan di beberapa klinik maupun pengobatan yang ada di sekitar untuk Klojen. Yang kedua, bahwa kami di lapangan, karena ini untuk RT dan RW sebagai ujung tombak di lapangan, mohon diberikan dukungan delegasi kewenangan bagaimana penanganan ini, bagaimana kami mengkomunikasikan secara mudah dengan unsur-unsur yang terkait di lapangan,
Contohnya bagaimana kami terus mendapatkan informasi ketersediaan tempat untuk masyarakat kami, bagaimana mendapatkan pelayanan di rumah sakit untuk vaksinasi, terus untuk bagaimana kami dengan kelurahan tangguhnya di masing-masing kelurahan ini, sehingga kami bisa membantu juga terkait apa yang menjadi tugas dari pemerintah Kota Malang. Yang ketiga, terima kasih. Mudah-mudahan wabah ini segera diangkat oleh Allah dan pada akhirnya kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Sekian mewakili dari Forum RW Kota Malang, mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Wali ada yang Terima kasih. Jadi gini, RW berkaitan dengan Vaskes, kita ada 86 Vaskes, fasilitas kesehatan yang ada di Kota Malang. Vaksinator dengan krunya ini ada jumlahnya 550. Nah, 550 vaksinator, mohon maaf. 550 vaksinator. Nah, tentu satu vaksinator ini ada updating data, jadi ada beberapa, terus setelah itu KIPI-nya melihat KIPI dan seterusnya, ada beberapa personil sudah kita bekali semuanya. Jadi kalau untuk vaksin ini sudah disebar kepada 86 fasilitas kesehatan. Salah satu diantaranya adalah puskesmas itu. Khusus untuk puskesmas Bareng dengan 4 kelurahan, memang rata-rata satu puskesmas membawai 4 kelurahan. Karena jumlah puskesmas di Kota Malang itu ada 16, membawai beberapa kelurahan ini tentu sudah dibagi. Jadi dia untuk puskesmas ini jam vaksinasinya adalah pukul 6 sampai pukul 12. Di 16 titik tadi, ya. Nah, nanti untuk hari Jumat, Sabtu, dan Minggu kamu sudah bersepakat ada serbu vaksin. Nah, tempatnya sudah kita tentukan, ya. Ada di Rampal, ada di Skodam, ada di Stadion Gajayana, dan ada di Gor Kenaro. Itu nanti akan kita lakukan serbu vaksin yang memang ini agak kontradiktif. Satu sisi kita masuk pada PPKM darurat yang membatasi mobilitas orang, sisi lain vaksin sebagai health immunity ini kita kuatkan dan ini akan kita gencarkan. Maka kami tadi saya sampaikan bahwa kerjasama dengan loket.com. Mudah-mudahan ini nanti juga bisa kita lakukan dengan baik. Dan kami sesungguhnya sudah merintahkan Pak Sek, tolong membuat aplikasi seperti antrian online miliknya BPJS. Dan kemarin oleh Pak Sek sudah disampaikan, sudah siap Pak, tinggal menunya yang dari Dinas Kesehatan, persyaratan dimasukkan yang sehingga nanti akan memperkecil penumpukan itu. Nah, pendelegasian kewenangan saya kira udah insya Allah tinggal gini Pak RW, belum tersampainya mungkin informasi itu ke Pak RT, Pak RW. Jadi mungkin Pak Lurah saat ini mau kita gencarkan untuk patroli dan seterusnya. Jadi seharusnya memang di forum, nanti akan saya sampaikan, tolong informasi kebijakan dari pemerintah, tadi sampaikan oleh Mas Fuad, apa sih yang boleh dan apa yang tidak boleh, itu sudah ada di Mendagri, mulai 15 sampai 19. Ya, karena ada revisi terus ya. Di SE Wali Kota sudah ada, mulai 35 sampai beberapa itu. Itu sudah ada, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Dan itu supaya didelegir ya ke masing-masing RT dan RW. Mohon maaf, insya Allah baru mulai besok kalau tidak salah, suratnya kemarin sudah saya tanda tangani untuk pencairan stimulus yang ada di RT dan RW sebagai penguatan itu. Dan saya terima kasih Pak RT, Pak RW, tidak ada artinya Sutiaji, tidak ada artinya Sufyan Edi Jarwoko, ketika Pak RT, Pak RW ini tidak mendukung dari apa yang menjadi komitmen kita semua. Termasuk ya Pak Fuad CS ya,
Pak Ma'asmu Alik CS, ya, Pak Trio CS tidak punya artinya apa-apa ketika tidak di backup, ya, dikuatkan dengan komitmen dari seluruh masyarakat Kota Malang yang dalam hal ini diantaranya adalah Pak RT, Pak RW. Ini tadi saya lihat ada Bu siapa tadi, itu orang di ini luar biasa, ya, ikut samaan. Ini tadi Bu siapa tadi? Yang ini Linmas itu. Bu Umi. Bu siapa? Bu Umi. Bu Umi. Luar biasa, ya. Dia tangguh di mana-mana, ya. Artinya ini menunjukkan komitmen masyarakat terhadap penguatan, ya. Makasih Bu Umi, ya, sudah bergabung dan sampaikan salam kami kepada masyarakat. Sampai tadi Mas Fuad menyampaikan saya ngantor di kantor ini, ya, satu karena menjaga imunitas keluarga saya, ya. Jam 3 ada telepon, jam 2 ada telepon, ya. Dan ini yang dibicarakan adalah kematian. Maka bagaimana saya bisa menjaga itu? Saya memang sudah 4 hari, ya. 4 hari saya tidak pulang, ya, untuk ngawal ini mulai tanggal berapa kemarin, yang harapan kami ini juga akan menjadi kekuatan kita semua, bahwa kami sudah semaksimal mungkin, ya. Tadi bayangkan sampai jam 4 jenazah yang di rumah masih 9 belum tereksekusi. Maka saya harus lari ke Saiful Anwar. Di sana sudah berjajar 7 jenazah, ya. Ada yang jenazah yang sudah siap, ya. Ada 7 jenazah yang belum dibersihkan. Saya langsung meluncur ke RSUD mempersiapkan, dan alhamdulillah Pak DPR mulai hari ini sudah ada pemulasaraan jenazah di RSUD. Kami minta kerja cepat kemarin, memang segera dilakukan, dan mungkin besok sudah mungkin kemampuan 20 jenazah mungkin sudah bisa kami lakukan pemulasaraan di RSUD. Dengan penguatan-penguatan, tolong Ustadz Rahmat nanti sekali-kali jangan mimpin lah, ya, pemulasaraan jenazah di sana, ya. Komisi D, ya, siap enggak nih? Sudah sering mimpin Pak Wali. Enggak, yang jenazah COVID ini. Iya, sudah di kampung saya. Iya. Ya, kalau belum ada fotonya saya belum percaya. Oke, nah ini bersambut, saya kira ini akan menjadi kekuatan kita. Deh, monggo Mas Fuad dilanjut. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pak Fuad nanti masih muter Fuad. Ya, yang terdapat balita gimana Pak? Halo, ya. Halo Ibu Tino. Ya, halo Pak, ini warga, iya siapa? Warga kami ada yang terdampak Pak, balita Pak, umur 1 tahun Pak. Bagaimana ini Pak? Terdampak, ya, terpapar atau terdampak? Positif Pak. Positif Pak. Terpapar, ya. Ya, terpapar, ya. Ya, bisa langsung saya jawab. Ya, Pak Wali. Ya, Pak Wali. Kalau terpapar yang umur masih balita, memang harus, kalau bisa memang ya semaksimal mungkin ini harus dengan keluarganya. Mungkin kan dia sendiri, ya, dengan ibunya, dan ibunya saya kira mungkin atau papanya yang health immunity-nya sudah. Kalau bisa segera ini orang tuanya kalau tidak terpapar dihubungi aja rumah sakit puskesmas terdekat biar divaksin dulu, ya. Setelah itu nanti ada pendampingan kalau memang dia itu isolasi mandiri. Kalau tidak di rumah sakit, soalnya ini harus dengan memang dengan keluarganya. Siap Pak. Nanti saya sampaikan Pak. Rumah sakit di wilayah mana? Wilayah mana Bu? RW 7 Kelurahan Bareng Pak. Saya ketua RW-nya Pak. Oh ya. Nanti dengan RW 7 Kelurahan Bareng Pak. Oke Bu. Mbak Tino. Kita catat ya Pak Wali. Insya Allah pertanyaan-pertanyaannya ini luar biasa, banyak sekali, dan mohon
untuk yang ingin bertanya silahkan disampaikan di chat, kolom chat ya. Kolom chat, dan ini kami sudah banyak mendapatkan pertanyaan nih Pak Wali. Para pesertanya antusias sekali ya. Izin Pak Moderator, izin bertanya langsung boleh dengan Pak Wali Kota? Sebentar Pak. Ya, ini soalnya sangat berharga kami pikir bila dikasih kesempatan langsung ini. Sebentar Pak ya, ini ada pertanyaan di awal tadi sudah kami sampaikan agar bisa ditulis dulu Pak Usman ya. Ini saya bacakan Pak Wali. Untuk yang pertama dari warga Lowokwaru, Bu Pindra. Maaf, judul kebijaksanaannya kan pembatasan, tetapi mengapa pelaksananya adalah penutupan, misalnya mal. Selama ini kan sudah diatur jumlah pengunjung, walaupun di pintu masuk tidak pernah dihitung jumlah pengunjungnya. Mungkin tidak harus ditutup total, tetapi bisa dengan pembatasan ketat kuota pengunjung, bisa dengan menunjukkan bukti vaksin. Kemudian yang kedua, beliau sampaikan, sore tadi kebetulan saya lewat jalan tembus ke Merjosari, saya kaget sekali karena warkop semi permanen pengunjungnya luar biasa banyak. Semua nongkrong di tempat, apakah memang belum ada pemantauan atau peringatan di daerah tersebut? Kemudian pertanyaan kedua Pak Wali, dari Mas Husen Tasikmadu, bagaimana penanganan pemerintah dalam perekonomian rakyat dengan pembatasan PPKM? Bagi mereka yang bekerja di malam hari, tapi tidak ada penghasilannya, langkah apa yang akan dilakukan pemerintah Kota Malang? Kemudian, Pak, banyak keluhan dari warga kami yang berjualan di Pasar Mergan terkait menurunnya pendapatan selama pandemi. Mohon kiranya agar jajaran terkait bisa turun ke lapangan untuk memberikan solusi kepada para pedagang dari warga RW 2 Kelurahan Tanjung Rejo. Ini ada Pak Toto, ini kan hari kita sampaikan semua Pak Wali ya. Mohon bisa Kemudian dari Pak Toto, PPKM Mikro selama ini apakah mendapat bantuan Pemkot karena selama ini hanya asal-asalan pelaksanaannya. Kemudian berapa jatah vaksin yang didapat untuk seluruh warga Kota Malang. Kemudian ada dari Pak Satria, komunitas UMKM. Apa program-program pendampingan UMKM di masa PPKM darurat? Jurnalis, video, sepi job shooting. Karena tidak ada event keramaian, tidak ada MICE selama PPKM darurat, bagaimana solusinya? Kemudian, bagaimana mekanisme penyaluran program dana bantuan tidak terduga selama PPKM darurat? Apakah disalurkan kepada masyarakat? Mungkin untuk termin pertama itu dulu Pak Wali, mungkin bisa ditanggapi. Monggo Pak Wali. Terima kasih. Saya kira mungkin nanti kita tabulasi aja Pak Fuad. Jadi ada tadi intinya sebetulnya kan gini, yang dimaui oleh kita semua, COVID ini berhenti, ekonomi kita bagus gitu, atau PPKM tapi tidak berdampak pada ekonomi. Nah ini sama halnya kita memilih sesuatu yang memang dua-duanya susah. Bedanya memang dengan PSBB dengan PPKM darurat ini, kalau PPKM darurat itu adalah instruksi pusat. Instruksi pusat. Maka sesungguhnya ini yang efektif, ini kan ada jam malam misalnya. Ini yang nangani bukan pemerintah, bukan sipil mestinya. Ini adalah di TNI, Polri. Sudah diambil penuh. Orang yang keluar diapakan dalam jeda waktu. Sekali lagi saya mohon sekali lagi, di awal tadi sudah saya sampaikan ya. Kita ini hanya persoalan kita itu hanya perang terhadap nafsu kita aja kok. Ya. Terhadap nafsu kita aja lah ya. Jeda waktu ini kita kan dibatasi, namanya pembatasan kan tidak selamanya. Ibarat orang berpuasa lah, sementara kita menahan diri dulu yang ya bila perlu mohon maaf, asalnya kita ini makannya sehari 3 kali ya sekali atau 2 kali dulu. Yang lainnya bertahan dan itu kan tidak lama. Ya. Saya bolak-balik nyampaikan, tolong Pak nggih sadar nggih jenengan sekedap mawon. Bersama-sama kita. Bukan berbicara ini tidak pada situasi yang normal. Ini adalah situasi yang new normal, kenormalan baru. Yang enggak mau lah, kita enggak enak setiap hari saya harus pakai masker dan lapis 2
mohon maaf saya tidak curhat Ibu, Bapak, ya. Di lapangan luar biasa terkait dengan masalah tadi, yang pertama tadi ya, Pak, bukan penutupan kan mestinya, yang namanya pembatasan itu instruksi dari pusat. Cara orang supaya dia mobilitasnya dia dibatasi, maka dilakukan penutupan. Wong tadi sudah ada penutupan aja di kafe-kafe sampai masih ramai. Nah, cara-cara inilah yang harus kita lakukan. Kemarin kita coba ya. Jadi pemadaman jalan ya, lampu-lampu PJU itu ini yang kemarin dapat pujian justru di Lamongan, di Blitar, di Kediri, Madiun, semua itu nyontoh Malang. Jadi bagus Pak, saya itu nyontoh Malang, pemadaman itu efektif dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi di Kota Malang ya kemarin, tapi alhamdulillah dengan sigapnya Pak Kapolresta ya ada menangkap 3 orang yang memang itu membuat TikTok yang atau fitnah yang luar biasa. Kejadiannya bulan Mei dan tidak di Kota Malang, diupload kemarin. Terus kejadiannya memang dia kenceng dari arah Batu, akhirnya dia belok. Nah, enggak tahu sini kan ada yang dari arah MT Haryono menuju ke Maijen Panjaitan itu, ya itu tidak boleh. Akhirnya dia mendadak, dia bilang orang Turen, orang Kedok. Hal-hal inilah yang saya kira ini kan kembali kepada menahan diri kita. Jadi seperti di kafe ini setiap malam, saya kemarin itu sampai pukul 2, Bu. Pak atau Bu tadi, sampai pukul 2 saya keliling, ya Allah, pelan-pelan memberikan penjelasan pada orang. Karena kucing-kucingan, take away aja lah, kita buka take away. Ya, orang keliling take away, besoknya saya tanya waktu itu, Mas, berapa, Mas mobilnya nggak dibawa? Enggak Pak, berarti orang-orang ini kan sudah berkecukupan. Loh, kenapa Mas? Mobilnya kan 2 loh. Iya Pak, 2. Lah, ini kan karena ego aja saya kira, yang jual-jual di ini. Saya jumpai dan itu bukan 1, 2, 3 orang. Nah, hal inilah yang saya kira tidak akan bisa menutup mata rantai itu ketika kita tidak bersama-sama. Nah, caranya yaitu ada penutupan, penyekatan. Ada penutupan sehingga mobilitas orang sampai kepada tempat ibadah. Saat ini kan belum ada Imendagri tentang membolehkan tempat ibadah. Sekarang udah rame, ada Imendagri, hoak, dan seterusnya. Nah, banyak hal yang sesungguhnya ini adalah kembali kepada diri kita masing-masing, termasuk berkaitan dengan masalah pendapatan. Kita disuruh berdiam hanya beberapa, khusus umat Islam sesungguhnya kan sudah ada ya. Hadis sahih menyampaikan kalau wabah kita tidak boleh keluar bagi yang kena wabah dan kita tidak boleh masuk ke dalam wilayah wabah. Dan Malang ini kan sudah mohon maaf para Bapak, Ibu dan saudara sekalian ya. Kemarin itu ini padahal orang terdidik menurut saya ya. Ada orang yang nangis-nangis ketika saya berada di IGD, dia itu kena COVID, meninggal dunia. Yang lainnya waktu itu bayangkan ya, dia nangisnya mengantarkan istrinya, ternyata belum sampai tertangani udah meninggal dunia. Apa empati daripada kepala daerah ketika itu? Saya dirangkul, Pak. Orang yang positif, yang lainnya mundur. Dan hal-hal ini sering kami jumpai. Sehingga kenapa saya putuskan untuk di Balai Kota, keluarga kami juga perlu kenyamanan tentu. Kami selalu mobilisasi itu. Hari ini tadi mestinya kami harus memimpin operasi gabungan dan saudara-saudara kita mohon doanya. Kemarin Kapolsek Lojen meninggal dunia, saat ini Kapolsek Kedung Kandang lagi terpapar COVID ya. Dan ini luar biasa. Terus-menerus kita lakukan dan ini kembali kepada kita semua berkaitan dengan masalah penyangga ya. Bagaimana sih penyangga ekonomi kita? Maka berapapun digelontorkan, saya sudah jelaskan pada teman-teman DPR, BTT kami saat ini yang 56 miliar, sudah terserap 21 miliar ya. Kami akan lakukan penambahan jika perlu, karena
kalau BTT ini pengelolaannya atau pembiayaannya kan gampang. Saya tidak ingin nanti diselewengkan. Sebagaimana bantalan sosial, siapakah sebetulnya yang disasar? Walaupun PKL, ya, tapi ketika dia kondisi ekonominya mampu, mohon sekali lagi, ya, kita utamakan dari saudara-saudara kita yang tidak mampu. Selanjutnya, para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, bagaimana sih jatah vaksin di Kota Malang? Sesuai dengan ketentuan WHO, bahwa herd immunity akan terbangun dengan baik, minimal itu adalah 70% dari jumlah penduduk. Berarti saat ini kita belum masuk pada 50% dari total yang akan kita lakukan. Kurang lebih 550.000 jumlah penduduk yang akan divaksin. Nah, sesungguhnya vaksin itu sudah ada pada diri kita. Apa itu? Yaitu ya, kita membatasi diri, mencuci tangan, dan seterusnya. Ada 5M itu kita kuatkan bersama-sama. Dan saya mohon maaf pada para Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, ketika kita batasi wilayah kita saja, ini teman-teman DPR udah tahu ya, kunjungan orang luar ke Kota Malang itu luar biasa. Bahwa kemarin ya, ketika kita sudah melakukan itu, maka saya lakukan penutupan, kita identitasnya, hotel-hotel kami rahasia, orang yang tidak di swab antigen kita lakukan swab antigen. Tentu ini membawa dampak bagaimana yang namanya pendapatan daerah mesti turun, ya. Terus pasar-pasar termasuk tadi pasar bareng dan seterusnya ini turun. Tapi sampai kapan ini bisa berhenti tergantung kita. Kita mau berpuasa terus kita berbuka, atau kita tetap puasanya tidak serius, ya. Tapi nanti ya bukanya kita juga perlu waktu panjang. Sebetulnya dalam agama kita sudah dicontohkan yang luar biasa, ya. Tinggal kita itu mau mengimplementasikan atau tidak. Saya kira mungkin Mas Fuad ditabulasi aja nanti gimana. Setelah itu nanti fraksi ya mengumpulkan itu dan menyampaikan pada kami. Nanti akan kami ini kan nanti akan mungkin ada tahap 1, 2 dan seterusnya. Ada pertanyaan yang berupa nanti harus ada kebijakan yang sehingga itu nanti akan kita delegir kepada UBD terkait, dan saya mohon PKS terus juga mengawal bagaimana supaya PPKM darurat ini bisa terlaksana dengan baik, dan goalnya mudah-mudahan tanggal 20, ya, sekali lagi tanggal 20 ini sudah tidak diperpanjang. Ya, bergantung kita diperpanjang atau tidak. Ketika kita taat aturan, insya Allah tidak diperpanjang. Siap. Siap Pak Wali. Oke. Terima kasih banyak Pak Wali atas tanggapannya. Dan saya mohon maaf sekali, ini pertanyaannya banyak sekali. Dan kami memutuskan untuk merekap semuanya Pak Wali. Ya. Dan mudah-mudahan Pak Wali juga bisa menjawabnya di live IG mungkin ya. Ya, oke. Lebih milenial mungkin. Nanti coba kita sampaikan beberapa, kita tulis pertanyaannya, kita rekap, kita suratkan ke Pak Wali, dan mudah-mudahan Pak Wali bisa berkenan untuk menjawab di live IG yang seperti biasanya. Oke. Baik. Sebelum saya tutup, saya mau memberikan kuis dulu Pak Wali untuk teman-teman yang hadir di forum pada malam hari ini, dan akan ada hadiahnya ya. Pertanyaan pertama, PPKM darurat berlaku dari tanggal berapa sampai berapa? Saya boleh ikut ini. Iya. Pak Wali nanti. Saya jawab tanggal 3 sampai 50 udah menang saya ini. Terus yang kedua, kepanjangan PPKM ya. Dan yang ketiga, apa kepanjangan lain PPKM? Misalnya Persatuan Pemuda Kurang Mapan. Bisa kita untuk mensosialisasikan PPKM ya Pak Wali ya. Ya. Dan berapa jumlah anggota Dewan Fraksi PKS di DPRD? Mohon dijawab di chat sesegera mungkin ya. Dan nanti kami akan
memberikan hadiah door prize untuk 4 orang pemenang, ya. Seperti itu. Ada yang jawab? Atau ini. Wah, sudah banyak nih. Oke, nanti direkap sama panitia ya. Mohon panitia merekap sebelum ditutup acaranya. Nanti bisa diumumkan siapa yang mendapatkan pemenang kuis pada malam hari ini. Oke, saya kira Pak Wali, terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum ditutup, boleh saya closing statement? Oh, siap. Tentu kami pertama mengucapkan ribuan terima kasih pada DPD PKS, fraksi PKS yang menjembatani aspirasi masyarakat dengan kami. Tentu kami ucapkan terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza wa khairan katsira. Dan yang kedua, kami ucapkan terima kasih atensi dan luar biasanya masyarakat Kota Malang yang begitu kuat. Ini menunjukkan bahwa kasus ini adalah musibah musibah kita semua. Tentu ketika kami dicibir ya, dibully atau dinyinyiri ya, itu saya menerimanya bahwa itu karena kecintaan saudara-saudara kami ya kepada kami. Yang kedua karena belum teredukasinya, belum tersampainya informasi yang sesungguhnya. Ketika itu sudah, maka saya kira insya Allah masyarakat kita ini kekuatan untuk membangunnya adalah tinggi. Yang terakhir tentu tadi ada seperti Pak Bambang Ir juga bergabung ya. Replika kampung-kampung tangguh ya, menunjukkan kegotong royongan dari masyarakat yang dulu sudah diprediksi bahwa SOP kampung tangguh itu adalah sampai ada pemulasaraan jenazah dan seterusnya. Ini menjadi kekuatan dan kearifan kita. Kenapa daerah lain mengikuti dan ini sudah menjadi contoh di Indonesia bahwa kampung tangguh itu adalah menjadi contoh ya. Tinggal kita kuatkan ya. Pak RT, Pak RW, tolong ini sering saya sampaikan bahwa sesungguhnya ini adalah mobilitas orang itu dipantau dari RT RW insya Allah. Akan tetapi karena ini wabahnya cukup luar biasa, maka bergandeng tangan dengan semua komunitas menjadi keharusan kita semua. Saya yang terakhir, yang keempat, mohon maaf ya atas segala kebijakan yang mungkin tidak bisa menyenangkan dan menghargai semua orang. Tapi insya Allah kami dengan DPR ya akan terus berupaya bagaimana kehadiran pemerintah terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat akan selalu kita penuhi dan harus cepat bisa dirasakan oleh masyarakat. Saya kira demikian. Mohon maaf manakala ada salah dan khilaf. Selamat bekerja dan mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa bertemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Pak Wali, mohon izin kita foto bersama dulu. Mohon teman-teman bisa dibuka kameranya ya. Buka iki Bin, Dit. Oke. Monggo dibuka. Panitia mohon dikondisikan bisa difoto slide 1, slide 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya. Luar biasa peserta pada malam hari ini. Monggo panitia. Datang nih, ya. Panitia. Tangannya video ya Pak ya. Bersama melayani rakyat. Pak Wali bisa? Bersama melayani rakyat. Ya. Bersama melayani rakyat. Ya, ayo udah. Ya. Dikomando. Oke, 1, 2, 3. Bersama melayani rakyat. Oke. Saya kira itu sudah difoto semuanya? Sudah difoto? Oke, kalau sudah difoto, terima kasih banyak panitia. Pak Wali, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsir. Mudah-mudahan semua kebaikan kita
diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Wali Kota dan para warga Kota Malang yang antusias mengikuti kegiatan Zoom ini. Baik, akhirnya kita pada penghujung acara, yaitu doa. Semoga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita harapkan, semoga di tanggal 20 COVID ini segera berakhir sebagaimana harapan kita semua. Amin. Untuk memimpin doa kita adalah Ustadz kita, sekaligus anggota Dewan kita, Bapak Rohmat. Kepada Ustadz Rohmat dipersilahkan. Terima kasih waktunya. Sebelum saya doa, ada pantun buat kita bersama. Masya Allah. Ikut aspirasi, disuguhi ketan. Mau bertanya, malu-malu. Mari semua menjaga kesehatan. Semoga wabah ini segera berlalu. Amin. Amin. Baik, Pak Wali Kota dan semua peserta, kita awali doa ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan. Rabbana ighfirli wa li walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ya Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penerima Tobat. Sungguh kami menyadari banyak dosa dan kesalahan karena seringnya kami meninggalkan perintah-Mu, begitu cepat kami melanggar larangan-Mu. Allahumma ya Allah, karena Engkau Maha Ghafurur Rahim, Maha Pengampun, ampuni dosa kami ya Allah. Dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa para pemimpin dan guru-guru kami. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim, yang Maha Penolong, yang Maha Perkasa, yang Maha Penyembuh lagi Maha Memberi kesehatan. Berikanlah kesembuhan, berikanlah saudara kami yang sedang sakit, berikanlah kesehatan ya Allah. Berikanlah kesabaran karena sakitnya mampu menghapus dosa-dosa yang pernah dialami. Allahumma ya Allah, kami yang masih hidup ini berikan keistiqomah di jalan-Mu ya Allah. Berikanlah kami hidayah dan rahmat-Mu ya Allah, agar kami senantiasa mengemban amanah kami, terutama para pemimpin kami, Pak Wali Kota, Gubernur, Presiden, berikanlah kesehatan, berikanlah keberkahan untuk membawa bangsa ini menjadi bangsa yang baldatun, thayyibatun, warafur ghafur. Ya Allah, ya Tuhan kami, yang Maha Bijaksana lagi Maha Penolong. Allahumma ya Allah, hari ini dan kemarin-kemarin dan ke depan kami diuji dengan virus corona. Engkau Maha Perkasa ya Allah, cabut corona di bumi Indonesia khususnya dan di Kota Malang khususnya. Allahumma ya Allah, Engkau Maha Penolong. Tolonglah kami ya Allah, ya Tuhan kami. Beri kesehatan pada kami, keluarga kami, bangsa Indonesia khususnya di Kota Malang ini. Jauhkan kami dari virus corona, jauhkan kami ya Allah kami, termasuk orang-orang yang senantiasa Engkau berikan pertolongan dan kesehatan. Allahumma ya Allah, andai saja di antara kami Engkau ambil, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Jadikan orang-orang yang senantiasa yang sudah beribadah, sudah Engkau ambil, wafatkan dia, rahmati dia ya Allah, ampuni dia ya Allah, terimalah segala amal ibadahnya. Kami kehilangan saudara-saudara kami, pemimpin kami, dan semua sudah kembali kepadamu. Terimalah ya Allah sebagai orang-orang yang mendapatkan rahmat-Mu. Allahumma ya Allah, kami yang masih hidup beri umur yang berkah, rezeki yang berkah, kesehatan yang berkah. Andai saja Engkau panggil, panggillah kami dalam keadaan fisabilillah husnul khotimah. Allahumma ya Allah, yang Maha Penyejuk, yang Maha Rahmat, yang Maha Penolong, berikanlah dunia dalam kebaikan. Berikanlah akhirat kumpul di surga-Mu yang penuh dengan kenikmatan. Bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, Nabi yang belum pernah kami berjabat tangan, Nabi yang belum pernah kami melihat wajahnya. Kami rindu ya Allah
pertemukan kami kelak di surgamu yang penuh dengan kenikmatan. Allahumma ya Allah, dalam hidup ini kuserahkan kepadamu. Semua adalah ibadah hanya untukmu ya Allah. Kabulkanlah permohonan kami. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ahdina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran asirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Berakhir sudah rangkaian kegiatan kita pada malam hari ini. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih banyak kepada seluruh tamu undangan, Bapak Ibu sekalian. Dan apabila Bapak Ibu sekalian ingin berkunjung ke fraksi, kami persilahkan di minggu keempat pada hari Senin atau Selasa. Itu merupakan hari aspirasi dari fraksi PKS. Untuk itu, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.